Hai guys, tanpa perlu basa-basi lagi, mari langsung menyelami kasus kriminal kali ini. By the way, lini masa sampai terungkapnya serangan seksual pada 600 anak di Keuskupan Agung Baltimore bisa kalian temukan di part 1. Sekarang, mari mengenali sebagian kecil pelaku serangan seksual yang berkedok pastor ini. Michael Spillane melakukan pelayanan di 6 lokasi. Korbannya setidaknya berasal dari 3 lokasi pelayanannya. Korbannya 6 anak lelaki selama 20 tahun pelayanan. Taktiknya, mengajak korban berlibur atau pergi ke suatu tempat dengan mobilnya. Apa saja yang ia lakukan? Mulai meraba selangkangan, menyembunyikan baju renang korban sehingga korban berenang bugil, yang kemudian ia remas alat kelamin korban, masturbasi di depan korban dan meminta korban melakukannya juga. Atau ia menunjukkan alat kelaminnya, kemudian memperkosa korban secara oral dan manual. Seorang korban mengakui, traumanya menyebabkan ia menjadi pecandu narkoba dan bermasalah dalam hubungan percintaan. Sementara korban lain yang sekarang berumur 49 tahun tidak pernah lagi pergi ke gereja. Bahkan setelah semua laporan korban serangan seksual, Spillane tetap menikmati pensiun dari gereja, asuransi kesehatan, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Bapak Maurice J. Blackwell melakukan pelayanan di 3 paroki. Kisaran usia korbannya antara 8 sampai usia 20-an. Pemerkosaan berhenti setelah korban dewasa atau menikah. Blackwell melakukannya sejak dia masih belajar di seminari, sekolah untuk menjadi pastor. Blackwell meraba kelamin dan memasturbasi korban dan dirinya. Ia juga memperkosa secara oral dan anal atau sodomi. Kardinal Keller memerintahkan Blackwell mengikuti terapi. Apa kata terapisnya saat itu? Blackwell tidak berempati pada korban dan mengatakan kalau hubungannya konsensual alias suka sama suka. Dan dia berulah atau melakukan serangan seksual karena tidak mampu menahan nafsu seksualnya. Jumlah korbannya 9 orang. Di mana lokasi kejadiannya? Di mobilnya, WC sekolah, gedung olahraga sekolah, tangga sekolah, dan rumah pastor. Ia juga terlihat mengangkut pelacur pria. Keuskupan Agung Baltimore membayar 2 orang korban $35.000 dan $70.000. Keuskupan Agung membayar terapi transisi Blackwell dan ibunya, tetapi kemudian mereka hanya membayar terapi untuk ibunya. Pastor Thomas Bevan. Ia melakukan pelayanan sebagai pastor, guru, admin, direktur eksekutif, dan vikaris di seminari, kapel, sekolah, kantor keuskupan, dan paroki. Korban termuda Bevan adalah anak lelaki berumur 10 tahun, dan semua korbannya adalah anak altar lelaki. Apa yang dilakukan Bevan? Ia memberi mereka minuman beralkohol, kadang vodka dicampur dengan jus jeruk. Kemudian ia membuat mereka berlarian di dalam kabin telanjang bulat. Bevan menutup mata korban, membuat mereka melakukan oral seks padanya. Terkadang, Bevan mengangkat korban dan memasukkan mereka ke dalam celana dalamnya, sehingga penisnya menempel pada pantat korban. Ini adalah permainan, dan tidak apa-apa, aku kan pastor, adalah kata-kata yang selalu digunakan saat Bevan memulai aksinya. Salah satu kejadian aneh yang dilaporkan oleh korban adalah anak-anak lelaki altar yang baru saja ikut, dibawanya ke kabin, dimintanya bertelanjang bulat, kemudian alat kelamin, penis, pantat dilapisi oleh odol. Sementara para pria dewasa minum bir dan telanjang. Siapa orang-orang dewasa yang minum bir dan telanjang? Di antaranya adalah sesama pastor yang juga pelaku serangan seksual anak. Bevan juga berteman sejak di seminari. Bevan berhenti melakukan serangan atau pelecehan kalau korban dijemput oleh ayah mereka, uskup agung yang menerima surat laporan pelecehan seksual dari korban seminggu sebelumnya, malah mengirimkan surat pujian atas pelayanan Bevan dan menawarkannya untuk pelayanan tambahan. Bapak Bruce Paul melakukan pelecehan seksual pada 3 orang anak lelaki dengan alasan pemeriksaan kesehatan dan gulat, tentu saja sambil meraba alat kelamin korban. Suster Frida, kepala sekolah Sacred Heart, tempat Paul mengajar, dan guru olahraga, ada di lokasi saat pelecehan terjadi, tetapi tidak ada tindakan diambil termasuk pelaporan oleh saksi mata. Bapak John Banco melecehkan 4 orang anak di ruang ganti gereja St. Edward the Confessor. Pengadilan menyebut Banco sebagai pelaku penyerang seksual berulang dan kompulsif atau tidak dapat mengontrol keinginannya. Bapak Michael Lowell Barnes, korbannya seorang anak yang mengikuti organisasi kepemudaan Katolik. Taktik yang dipakainya mulai dari gulat, membiarkan korban menonton film porno, minum alkohol sampai mabuk, mengajaknya liburan, menonton film, dan makan pizza. Serangan seksual terjadi setelah korban dibuat mabuk dan tidak sadarkan diri. Bapak Thomas J. Bourne Fenn
menyerang secara seksual 2 orang perempuan berusia 16 dan 17 tahun. Salah satu korban sengaja dipekerjakan sebagai sekretaris. Pelecehan dimulai dengan meraba leher, kemudian menelpon rumah korban agar dia bisa mendengar suara korban dan bermasturbasi. Ia mengancam korban yang saat itu memiliki tunangan dengan melarang mereka menikah di gereja kalau dia tidak jadi pastor pernikahannya. Bowen Finn menolak memberi konsultasi pernikahan secara berpasangan pada korban. Ia memaksa korban untuk berkonsultasi secara individu bagaimana cara menyenangkan pria, kemudian ia menyeretnya ke kamarnya di keuskupan dan berusaha memperkosanya. Untungnya pemerkosaan itu gagal. Bapak Lawrence Brett, pelaku penyerangan seksual 27 orang korban remaja lelaki dengan yang termuda 10 tahun. Salah seorang korban diperkosa secara oral dan digigit penisnya agar korban tidak ejakulasi. Ditunjukkan gambar perempuan atau patung telanjang kemudian diperkosa secara oral. Sebagai pembimbing tim renang, ia juga memaksa timnya berlatih berenang telanjang bulat. Lain waktu, Brett memperkosa korban dan menyebut kalau fellatio atau blowjob atau seks oral adalah komuni kudus. Atau dia mengatakan Tuhan tidak keberatan dia memperkosa oral karena dia adalah pastor yang tidak bisa menikah dan memiliki keluarga. Atau ia berbicara tentang Yesus dan Tuhan sambil memperkosa korbannya. Setiap kali ada laporan serangan seksual, Brett akan dipindahkan dan di lokasi baru Brett kembali melakukan serangan seksual. Dari hasil investigasi juga diketahui kalau Keuskupan Agung Baltimore memilih untuk tidak mengakui terjadinya serangan seksual oleh pastor dan anggota gereja selama yang mereka bisa. Ketika sudah tidak bisa lagi dilakukan, keuskupan akan memindahkan pelaku ke paroki lainnya dan membayar kompensasi atau konseling korban. Keuskupan Agung Baltimore memilih untuk menutupi skandal daripada melindungi anak-anak. Satu paroki bisa memiliki 3-11 pelaku serangan seksual dalam waktu yang sama atau berbeda. Orang tua juga cenderung memberikan kepercayaan dan akses tidak terbatas pada pelaku. Yang parah, salah satu korban yang berkonsultasi setelah diperkosa oleh salah seorang pastor, diperkosa kembali oleh pastor yang memberi konsultasi. Lainnya, bahkan setelah korban melapor ke gereja, pelaku dipindahkan ke paroki yang baru dan ia kembali memperkosa. Inilah akhir dari part 2, kasus kriminal paling parah yang pernah diinvestigasi. Sampai bertemu kembali di kasus kriminal selanjutnya, stay tune hanya di channel ini.